Selamat pagi, Pak. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yaitu tentang interpolasi dan aproksimasi. Kelompok kami terdiri dari saya, Martin Sijabat, ada Keilisa, Tracy, ada Caritia Laura, ada Adib Bahudin, dan yang terakhir itu ada Reza Anwar. Yang pertama saya akan membahas interpolasi. Interpolasi adalah metode untuk menentukan nilai fungsi di antara titik data yang diketahui, dengan asumsi bahwa fungsi tersebut melalui semua titik tersebut. Ciri-cirinya yaitu data yang digunakan adalah titik-titik yang diketahui secara pasti. Hasil interpolasi harus melewati semua titik data dan umumnya digunakan saat data akurat dan ingin memperkirakan nilai di antaranya. Adapun contohnya yaitu diberikan titik 1,2, 2 dan 4 dan 3 dan 6. Maka interpolasi akan mencari fungsi, misalnya polinomial, yang melewati ketiga titik tersebut. Adapun metode umumnya yaitu polinomial Lagrange, interpolasi Newton, dan spline linear, kuadratik, atau kubik. Berikutnya ada aproksimasi. Pengertiannya yaitu metode untuk menentukan fungsi yang mendekati data. Biasanya ketika data memiliki kesalahan pengukuran atau tidak bisa dilewati semua oleh satu fungsi secara sempurna. Ciri-cirinya digunakan saat data tidak konsisten atau mengandung noise. Yang kedua, fungsi hasil aproksimasi tidak harus melewati semua titik data. Dan yang terakhir, cocok untuk memodelkan tren dari data empiris atau eksperimen. Adapun contohnya, jika data menghasilkan titik 1,2,1, 2 dan 3,9, dan 3,6,2, maka aproksimasi bisa menghasilkan garis Y sama dengan 2X yang mendekati semua titik. Metode umumnya ada tiga, metode least square, regresi linear dan non-linear, dan Fourier series. Selanjutnya itu ada polinom interpolasi Lagrange. Polinom interpolasi Lagrange ditulis sebagai Px, sigma n i sama dengan 0, yi lix, di mana lix ini adalah basis Lagrange, lix itu sama dengan sigma n, j sama dengan 0, j tidak sama dengan i, x kurang xj per xi kurang xj. Sifat pentingnya itu Li dikali Xj sama dengan 1 jika nilai I sama dengan J, dan akan bernilai 0 jika I tidak sama dengan J. Contoh soalnya diberikan titik 1,2, 2,3, dan 4,1. Langkah pertama itu hitung basis Lagrange-nya dulu. L0x sama dengan X min 2, kita kali X min 4 per 3. L1x-nya X min 1 kali X min 4 per min 2. L2x-nya X min 1 kali X min 2 per 6. Langkah yang kedua yaitu susun polinom interpolasi. Px sama dengan 2 dikali X min 2 kali X min 4 per 3 ditambah 3 kita kali X min 1 kali X min 4 per min 2 ditambah dengan 1 kali X min 1 kali X min 2 per 6. Langkah yang ketiga diuraikan dan disederhanakan sehingga hasilnya menjadi Px sama dengan 2 per 3 X kuadrat min 6X tambah 8 dikurang 3 per 2 dikali X kuadrat dikurang 5X tambah 4 ditambah 1/6 dikali X kuadrat dikurang 3X tambah 2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya interpolasi Newton menggunakan bentuk Px sama dengan Fx0 tambah Fx0 X1 di X kurang X0 tambah F0, X1, X2, X kurang X0, X kurang X1. Selisih terbagi Fx0 sama dengan Y0, Fx0, X1, Fx1 kurang F0 per X1 kurang X0, Fx0, X1, X2 sama dengan Fx, 2 kurang Fx0 per X2, X per X0. Diberikan titik 1/2, 2/3, 4/1, di mana X-nya 1, 2, dan 4, Fx-nya 2 dan 3, 1, Fx0,
X0, X1, 1 dan min 1, Fx0, X1, X2, 2/3 polin. Nah, selanjutnya Fx sama dengan 2x tambah 1 dikali X kurang 1 dikurang 2/3 dikali X kurang 1 dikali X kurang 2 sama dengan 2 tambah X kurang 1 kurang 2/3 dikali X kuadrat dikurang 3x tambah 2 sama dengan min 2/3 X kuadrat tambah 3x min 1. Nah, selanjutnya interpolasi spline di mana menyambungkan titik data dengan polinom per interval jenis. Contohnya spline linear dan spline kubik atau yang paling umum. Contohnya itu x xi sama dengan y1 tambah y1 tambah 1 kurang y1 per x1 tambah 1 kurang x1 dikali x kurang x1. Contohnya 1,2, 2,3, 4,1 di interval 1 x1 sama dengan x tambah 1 di interval 2 x2 sama dengan min x tambah 5. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Untuk fungsi spline linear, estimasi F3 sama dengan 2. Lalu Sx sama dengan X tambah 1, min X tambah 5, 1 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 2. 2 lebih kecil dari X, lebih kecil sama dengan 4. Nah, untuk jenis yang kedua yaitu spline kubik, SIX sama dengan AI tambah BI, X kurang XI tambah CI, X kurang XI kuadrat tambah DI, X kurang XI pangkat 3. Syaratnya yaitu lewat titik data, turunan pertama dan kedua kontinu, S double action X0 sama dengan X double action XN sama dengan 0 atau natural spline. Contoh spline kubik yaitu diberikan data 1,2, 2,3, dan 3,5. Yang digunakan yaitu S1X sama dengan A1 tambah B1, X kurang 1 tambah C1, X kurang 1 kuadrat tambah D1, X kurang 1 pangkat 3. X2X sama dengan A2 tambah B2, X kurang 2 tambah C2, X kurang 2 kuadrat tambah D2, X kurang 2 kubik. X. Syaratnya yaitu S1 1 sama dengan 2, S1 2 sama dengan 3, S2 2 sama dengan 3, S2 3 sama dengan 5. S aksen S1 aksen 2 sama dengan S aksen 2, lalu S1 double aksen 2 sama dengan S2 double aksen 2. Lalu S1 double action 1 sama dengan 0, S2 double action 3 sama dengan 0. 8 persamaan untuk 8 variabel. Hasil span kubiknya yaitu S1X sama dengan 2 tambah 0,962 X kurang 1 kurang 0,037 X kurang 1 kuadrat tambah 0,075 X kurang 1 kubik dan S2X sama dengan 3 tambah 1,387 X kurang 2 tambah 0,112 X kurang 2 kuadrat kurang 0,075 X kurang 2 kubik. Hasilnya yaitu SX, S1X, S2X, 1 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 2. 2 lebih kecil dari X, lebih kecil sama dengan 3. Sekian dari kelompok kami, Pak, yaitu kelompok 3. Terima kasih.